Siapa yang nggak pernah naik skutik? Kayaknya hampir semua orang pernah naik Matic, bahkan sampai bule-bule yang nggak pernah naik motor di negara asalnya aja bakal naik motor Matic kalau bisa traveling di Indonesia. Biasanya sih di Bali. Skutik saat ini merupakan jenis motor yang terlaris di Indonesia. Puncaknya menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, dari 10 motor terlaris di tahun 2017 karena 7 diantaranya adalah motor Matic. Semakin laris motor Matic, variannya semakin banyak dan juga semakin banyak juga nih Black Pellets yang modifikasi motor Matic yang dimana semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Kali ini tim Black Experience bakal kasih tahu ke lo nih ya gaya modifikasi apa aja yang sering pakai sama riders motor Matic yang mungkin juga cocok buat lo. Let's check it out! Lo tau nggak Black Pellets? Kalau misal skutik awalnya itu dimotori oleh Vespa dengan varian Corsa pada tahun 1984 di negara asalnya Italia dan masuk ke pasar nasional pada tahun 1991. Di tahun 2000-an, era panji manusia milenium, Kymco, produsen motor asal Taiwan ini mengeluarkan skutik dengan nama Jet Matic Trend 125, mesin tipe 4-stroke SOHC 124,6 cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 9,6 horsepower di putaran 7.500 rpm dan torsi puncaknya menembus 1,0 kgm pada putaran 6.500 rpm melalui sistem CVT otomatis. Sayangnya, konsumen saat itu masih belum mau melirik skutik tersebut. Mungkin karena bukan buatan produk dari Jepang. Walaupun ada juga nih yang beli buat dipakai buat belanja ke pasar sama beli rokok di warung karena gesit. Gampang dipakai, enak buat boncengan karena suspensinya empuk, joknya tebal lebar dan juga gak pakai acara oper gigi apalagi saat narik kopling. Praktis tinggal starter langsung deh jalan, iya kan? Barulah pada tahun 2002 produsen motor asal Jepang yang berlogo Garputala memboyong skutik yang diimpor langsung dari Thailand. Yamaha Nuvo selanjutnya mengeluarkan Yamaha Mio generasi pertama. Tidak mau kalah akhirnya Honda pun mengeluarkan Vario dan juga Beat. Suzuki mengeluarkan Spin dan juga di era itu bisa dikatakan berakhirnya era motor bebek. Skutik pun mulai bervariasi, mulai munculnya skutik berukuran lebih kompak dan juga gunboat seperti Yamaha NMAX, Aerox, X-Max dan juga Majesty, Honda PTX, Forza, dan juga Vespa GTS. Black Pellets butuh rekomendasi nggak nih gaya untuk modifikasi motor Matic? Kali ini, tim Black Experience akan merekomendasikan aliran modifikasi motor Matic yang paling hits. Yang pertama, stand up scooter atau otopet Matic. Tren stand up scooter ataupun otopet Matic lagi mewabah di Indonesia dan semakin menjamur di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Bali. Biasanya skuter yang dinaiki berdiri ini pakai mesin listrik yang ringkas dan juga simpel. Namun para modifikator di Indonesia tidak hilang akal. Mereka mencoba membuat motor custom ini menggunakan mesin motor Matic konvensional ber-cc kecil seperti Yamaha Mio dan juga Honda Beat. Dan tentunya larinya makin ngebut karena bobotnya semakin ringan. Modifikasi stand up scooter ataupun yang lebih dikenal dengan GoPed biasanya dimulai dengan membabat subframe sampai dengan tersisa frame kiri saja untuk tumpuan shock breaker. Lalu untuk bagian depannya dibuat segitiga custom. Sedangkan bagian as shock breakernya masih menggunakan bawaan motor yang dipotong sekitar 10 cm. Sehingga ukurannya jadi lebih kecil banget. Dengan wheelbase-nya cuma 1120 mm, sedangkan aslinya Yamaha Mio ini mempunyai ukuran sekitar 1260 mm. Banyak juga nih part sepeda ataupun skuter yang dipakai pada layar modifikasi ini. Sektor yang paling jelas adalah di bagian ban dan juga velg yang menggunakan ring 6 inci. Di bagian belakang agak terlihat unik dikarenakan area mesin dan juga CVT terekspos dengan jelas dan menggunakan tangki bensin yang diambil dari mesin potong rumput berkapasitas 1 liter. Lalu agar tampilan terlihat lebih clean, untuk bagian kelistrikan seperti aki, kiprok dan juga CDI semua disembunyikan di bawah kolong jok motor biar motornya terlihat ringkas dan juga semakin mirip dengan otopet. Bagian mesin dibiarkan standar karena biasanya motor ini digunakan untuk jalan-jalan santuy. Bicara masalah biaya, kocek yang harus dikeluarkan untuk membuat GoPed dengan basis Yamaha Mio ataupun Honda Beat ini membutuhkan dana sekitar 8 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah. Harga tersebut tergantung siapa buildersnya yang membangun motor itu dan part-partnya apa aja yang digunain. Yang kedua, proper Matic. Akhir-akhir ini mulai ramai Matic dengan konsep proper.
Jika diterjemahkan, proper memiliki beragam arti, mulai dari pantas, sopan, tepat sampai dengan rapi. Itu berarti aliran Propermatic ini merupakan modifikasi skutik dengan konsep yang pantas. Jadi kesannya terlihat berkelas dan juga tetap fungsional. Proper nih bos, senggol dong. Motor yang bersih, rapi dan juga nyaman dilihat biasanya disebut proper. Gak ada bodi yang dicopot ataupun trondol. Selain itu juga harus fungsional dan juga fitur kendaraan ini berfungsi dengan baik dan disertai part variasi pendukung lainnya seperti upgrade suspensi, sistem pengereman, dan juga masih banyak lagi. Penempatan part yang diganti juga harus pas fungsinya dan juga enak dipandang. Meskipun banyak yang memakai barang dari motor Thailand dan juga Vietnam, bukan berarti mengikuti gaya dari kedua negara tersebut. Penggunaan part milik motor tetangga itu lebih karena agar tampil beda. Karena populasinya di sini terbilang jarang, tingkat fungsionalitasnya juga yang biasanya diburu. Hal itu karena rata-rata penganut Propermatic motornya masih dipakai sebagai kendaraan sehari-hari. Contohnya, di Vietnam ada Honda Airblade yang sudah pakai Hugger. Kemudian di sini supaya tampil beda, akhirnya Vario dipasangi Hugger milik Airblade. Berikutnya soal pemilihan komponen juga harus jeli. Karena pakemnya selain tidak trondol, konsep proper juga memperhatikan sisi safety. Anjurannya juga ada di bagian velg dan juga ban. Kebanyakan menggunakan ban yang satu tingkat lebih besar dari ukuran standar. Pilihan ban dengan bahan soft compound ini pun jadi yang favorit. Biar makin nyaman digunakan karena lebih menggigit aspal. Bahkan jok dan juga penggantian baut-baut pun jadi salah satu poin yang perlu diperhatikan agar sesuai konsep. Lalu memasang part yang umumnya dari motor setipe. Misalnya, pakai part milik Honda Click yang sama dengan Vario di sini sehingga pas, fungsional, dan saat pemasangan tak perlu bahan, secara daya tahan pun bisa diandalkan. Upgrade mesin pun cenderung yang tak terlalu ekstrim sehingga lebih aman dan juga nyaman buat harian maupun saat touring. Bahkan knalpot pun cenderung pakai yang biasa ataupun standar racing yang suaranya cenderung lebih adem. Minimal maksimal Brembo bos, senggolong. Yang ketiga, lowrider. Menurut beberapa sumber, modifikasi lowrider ini seringkali dijumpai di jalanan Jepang dengan ciri khas warna krom, bling-bling di sekujur bodinya, serta pemakaian ban gunboat yang dikawinkan dengan teknologi suspensi Airsus. Pada tahun 2005, modifikasi ini sempat menjadi tren di kalangan anak muda dikarenakan sempat menjadi salah satu konten video klip dari band Sheila on 7. Awal kemunculan spesies Matic, aliran modifikasi macam lowrider ini bisa dibilang cukup hype. Hampir selalu ada di kontes-kontes modifikasi dalam negeri. Di Jepang sendiri, modifikasi aliran lowrider ini biasanya menggunakan basis motor Matic berkapasitas mesin yang cukup besar, mulai dari 250 cc sampai dengan 550 cc seperti Yamaha Majesty 250 atau Suzuki Brookman. Namun, oleh modifikator Indonesia itu bisa diaplikasikan di Yamaha Mio dan juga teman-temannya. Salah satu ciri khas yang cukup mencolok dari gaya lowrider adalah bagian ban belakang yang sangat lebar, biasanya menggunakan velg berukuran 5 inch yang dibalut dengan ban berprofil 150/60 ring 14. Selain itu, jarak sumbu roda depan dan juga belakang umumnya ini akan digeser jadi jauh lebih panjang hingga 30 cm. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan panjang dan pada motor layaknya big scooter. Masih ada lagi nih yang bikin lowrider makin terlihat berkelas, yaitu ubahan pada bodi dan juga cat serta pemasangan variasi pendukung seperti stang yang tinggi dan juga knalpot racing. Semua harus punya nada yang sama dengan irama ubahan tadi. Cirinya adalah part-part yang berbahan logam yang dibuat mengkilap layaknya krom. Dan dalam perkembangannya, aliran modifikasi lowrider ini bertambah ekstrim. Motor dibuat bukan hanya bertambah panjang, tapi juga menjadi lebih rendah ataupun ceper, yang membuat bodi menjadi lebih mencium tanah. Sektor mesin pun tak luput dari sentuhan modifikasi. Biasanya, mereka akan menaikkan cc motornya alias bore up agar tetap bisa berakselerasi maksimal, meskipun sudah menggunakan kaki-kaki gambot dan juga bodi yang berat. Yang keempat, touring ataupun adventure. Nah, seolah nggak mau kalah nih dengan motor-motor batangan, banyak juga nih para bikers pehombi touring yang kini menggunakan basis motor Matic. Walaupun perbedaan karakteristik dari kedua motor baik Matic ataupun motor batangan yang sangat signifikan. Namun bagi Black Pals yang suka pakai motor Matic bisa juga kok dibikin tak kalah nyaman sama motor batangan saat dipakai touring. Memakai motor Matic untuk touring sebenarnya nyaman, joknya lebar, bagian kakinya nggak capek karena tidak perlu main rem kaki ataupun transmisi, plus tinggal gas aja. Hal pertama yang perlu dilakukan agar motor Matic lebih enak dibuat touring yaitu dengan merubah bagian kaki-kaki.
Black Pels bisa meninggikan shockbreaker agar ground clearance motor Matic jadi lebih tinggi dari standarnya, biar nggak mentok pas melibas lubang di jalanan. Setelah meninggikan kaki-kaki, Black Pels juga bisa mengganti ban dengan yang sedikit lebih gambot dan juga agar lebih nyaman lagi. Terlebih lewat jalan yang nggak terlalu mulus. Ban yang gambot cenderung meredam lebih baik daripada ban ukuran standar. Namun, penggantian ban lebar juga wajib dibarengi dengan mengganti ukuran velg motor, biar tetap proporsional bentuk dan juga fungsinya. Semisal menggunakan ukuran ban 110/80, Black Pels harus menggunakan velg dengan lebar 2,15 inch. Di bagian stang juga perlu mendapatkan ubahan, seperti merubah stang standar dengan yang lebih lebar. Atau kalau nggak mau banyak berubah, karena dilema pas mau bikin kondisi standar bisa pasang jalur stang ataupun stabilizer pada stang. Dan pergelangan tangan juga lebih aman, karena sudah pasang handguard juga. Touring memakan waktu yang nggak sebentar, jadi perlu barang bawaan dan juga bekal yang memadai juga dong. Nah, box di sini bakal membantu banget nih membawa pakaian, bekal saat perkakas motor ataupun macam obeng, kunci ring yang mana dibutuhkan saat mengalami kendala di jalanan sepi dan juga malam saat kesulitan mencari bantuan. Nah, buat yang terakhir nih Black Pels bisa merubah sedikit bagian CVT yaitu rollers sebagai penyalur tenaga mesin menuju ban belakang lewat V-belt dan mengganti ukuran roller sangat berpengaruh. Atau kalau misalnya kamu pengen lebih kencang lagi, bisa membeli paket bore up yang sudah banyak untuk motor Matic. Kapasitas mesinnya jadi bertambah hingga larinya makin enak dan nggak pakai ribet karena sudah plug and play. Yang kelima, ada Motai atau tail loop. Salah satu aliran modifikasi yang cukup populer adalah Thai Modification Style ataupun tail loop. Lebih mansir lagi nih ya, orang menyebutnya dengan istilah Motai. Konsep ini banyak digandrungi para anak-anak muda yang doyan ngebut di jalan. Karena pernak-perniknya yang begitu simpel, ceper, dan juga akselerasi. Karakter dasar dari modifikasi Motai ialah bodinya yang selalu mengkilat dan juga ngejreng menggunakan warna-warna terang sehingga motor lebih mudah dikenali. Lalu stripping bawaannya pun dilepas dan diganti aksen Thailand. Saking populernya, nggak sulit kok mencari stripping Motai di bengkel-bengkel decal. Bagian yang tidak kalah penting ialah ground clearance. Rata-rata, modifikasi motor berjenis Motai ini cenderung ceper karena menggunakan ban bertipe ramping, menggunakan velg jari-jari ring 17 dengan profil bannya 60/80 atau 1750/90. Itulah salah satunya penyebab mengapa motor ini terlihat begitu ringan dan juga enak diajak mainan gas, terutama pada RPM bawah. Meski demikian, modifikasi motor ala Motai ini terkenal cukup menguras kantong. Selain mengubah bentuk fisiknya, para modifikator juga tak segan untuk mempreteli dan juga mengganti part bawaan dengan aftermarket. Tapi bukan Motai yang sempurna apabila asal menggunakan part. Bagi mereka yang berdompet tebal, pasti tergiur untuk memasang part mahal dengan merek-merek terkenal seperti kaliper rem Brembo, shockbreaker Showa, ataupun Ohlin. Tromol coak ataupun bubut merupakan salah satu ciri khas dari Motai. Kadang ada juga nih yang menggunakan tromol beraksen krom sengkilat. Tromol menjadi sebuah identitas dan seolah harus ada pada motor Motai. Merek-merek yang sering dipakai ialah Zox dan juga V&D. Selain itu, ada pilihan lain yang juga nih tak kalah keren. Contohnya ada Kombis, PKM, dan juga Cornet. Ban kecil tentunya membutuhkan velg yang juga mungil. Umumnya velg yang dipakai berukuran 120 atau 140. Agar tampilannya makin eye-catchy, banyak modifikator nih yang menyeragamkan motor dengan velg-velg khusus seperti V-line ataupun two-tone. Merek-mereknya pun beragam, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Antara lain ada Taxago Excel Asia, TDR, DBS, Comet, Ride It, CLD, dan juga TK. Nah, jadi itulah dia nih Black Pels rekomendasi modifikasi untuk motor Matic. Jangan sampai kelupaan juga ya untuk langsung like, comment, share, dan juga subscribe di channel Black Experience. Kalau kayak gitu, Iqbalnya pamit, terima kasih banyak.